channel Anhar Gonggong. Dalam YouTube channel ini kita akan berbicara, ngobrol banyak tentang sejarah yang mungkin kita sudah lupa atau kita tidak tahu sama sekali, ya mungkin karena juga kita tidak tertarik dengan sejarah. Semoga dengan adanya YouTube channel ini semakin banyak yang ingin tahu tentang sejarah, terutama untuk anak-anak muda ya. Nah, bersama saya Nian Anhar dan sudah ada Ayah, dan untuk tema kali ini kita akan berbicara cukup serius sih, dan juga masih berkaitan juga dengan pandemi yang sedang ada pada saat ini. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang virus-virus penyakit dalam proses revolusi kehidupan manusia. Nampaknya panjang ya. Jadi sebetulnya gimana ya? Jadi sekarang kan kita ada pandemi nih. Waktu itu kan Ayah sempat cerita sama aku gitu ya, bahwa ternyata dengan belajar pandemi yang terjadi sekarang, pandemi COVID-19, sebelumnya itu ternyata di zaman lalu, di zaman mungkin sekitar abad-abad 17-16 ya, atau 14 sebelumnya malah. 14 ya, itu sudah terjadi berbagai macam penyakit yang ternyata penyakit-penyakit itu justru merubah kehidupan manusia. Mungkin Ayah bisa nerangin itu maksudnya gimana ya? Jadi begini, ada 2 buku. Satu buku yang berbicara tentang mengapa negara itu gagal, dan satu buku yang membicarakan bagaimana masa lampau dengan berbagai persoalan dan kemudian akan berkaitan dengan perkembangan masa depan umat manusia. Nah, dalam kedua buku ini ada hal yang menarik. Yang pertama, buku Mengapa Negara Itu Gagal dikaitkan dengan proses awal bagaimana situasi Inggris yang mengalami serangan penyakit pes, kemudian berkembang ke seluruh Eropa. Tapi ada yang menarik dalam proses ini dengan Inggris adalah bersamaan dengan proses itu, maka nampak ada perubahan-perubahan kelembagaan dalam ketatanegaraan mereka, di mana istilah yang digunakan adalah inklusif. Ada ruang yang diberikan kepada rakyatnya untuk menjadi kreatif. Lalu kemudian prosesnya selesai itu, maka terjadi revolusi industri. Kan revolusi itu ada beberapa di Eropa itu selalu terjadi ya. revolusi. Dan biasanya dari perang atau dari kejadian tertentu. Nah, lalu kemudian ada revolusi Inggris, kemudian revolusi industri yang kemudian berkembang. Nah, ada hal yang menarik di situ. Yang menarik adalah bahwa justru Eropa itu terbelah dua. Satu menerima setelah pandemi itu, lalu terjadi perubahan dalam kehidupan Inggris, termasuk Prancis walaupun lebih lambat. Lalu kemudian membangun institusi-institusi yang bersifat inklusif, memberikan ruang kepada rakyat untuk kreatif. Nah, ini menyebabkan mengapa Inggris berkembang, rakyatnya berkembang, kemakmurannya berkembang. Nah, beda dengan Eropa Timur. Nah, sama-sama tadinya adalah sama-sama otoriter. Tetapi Inggris, Prancis, kemudian Jerman atau Eropa Barat pada umumnya mengambil kesempatan merubah institusi tertentu dari lingkungan kerajaan yang mengatur kehidupan mereka dengan membuka ruang bagi rakyatnya. Nah, pada saat yang berbeda, Eropa Timur berbeda penanganannya. Jadi justru ketika meresponnya beda. Begitu selesai ini, maka justru Eropa Timur makin mengekang rakyatnya. Maka sampai sekarang kita lihat kan, Eropa Barat maju sedemikian rupa,
Eropa Timur tetap tertinggal, Ya. walaupun pada akhirnya sekarang juga mereka mau liberal dan mau membuat sistem yang lebih inklusif gitu. Nah, artinya apa? Kita tidak bisa memandang bahwa persoalan virus-virus ini sesuatu yang tidak memberikan makna tertentu dalam proses kehidupan manusia. Memang dia membunuh manusia begitu banyak. Iya, banyak sekali. Sampai setengah jumlah penduduk, satu negara. Tetapi persoalan utama yang harus kita tangkap di situ adalah apa yang dilakukan setelah selesai. Setelah penyakit itu mulai bisa tertangani. Nah, responnya gimana? Ternyata Inggris, Prancis merespon beda dengan Eropa Timur kan? Dan dampaknya bahkan sampai sekarang. Dampaknya Inggris, Jerman, Prancis menjadi negara makmur. Rakyatnya memiliki kebebasan. Nah, sementara Eropa Timur baru pada tahun 1980-an mencari kebebasannya kan. Tapi sebelumnya kan otoriter dengan sistem komunisnya, dengan segala macam. Nah, akibatnya apa? Kemakmuran yang terjadi berbeda. Nah, contoh lain yang paling ini. Kamu lihat dua negara Korea. Korea Selatan mampu mengambil perubahan tertentu dan cara menangani ini pun berbeda kan? Virus Nah, lalu kemudian Anda lihat aja di Korea Utara sekarang tetap otoriter dan rakyatnya tetap menderita. Iya. Nah, apa artinya itu? Artinya bahwa peristiwa-peristiwa sejarah jangan hanya dilihat sebagai sebuah masa lampau tanpa makna. Walaupun itu adalah berkaitan tentang virus sekalipun. Sekalipun apa? Karena oleh karena itu kalau kita bicara misalnya tadi bahwa kita akan bicara tentang sejarah, semua kita bicarakan. Iya, karena aku sempat baca juga di buku, kalau nggak salah di buku ini apa buku itu gitu ya, bahwa sebetulnya dunia itu permasalahannya hanya 3 kok, yaitu kelaparan, wabah, dan satu lagi itu perang. Jadi dengan ketiga itu sebetulnya itu yang merubah dunia, entah caranya dengan gimana gitu. Nah, berarti di masa lampau pes, flu, bahkan flu Spanyol gitu ya yang ada itu juga, jadi artinya dengan penyakit itu manusia, masyarakat di negara itu berusaha untuk mencari penanganannya, tapi juga mendorong mereka untuk bisa bersikap dengan kreativitas mereka atau gimana kan? Seperti kalau kamu mau lihat Stovia didirikan. Stovia didirikan itu kan dalam rangka menghadapi penyakit-penyakit yang ada di negara tropis Negara tropis. Flu, demam. Lalu oleh karena itu ditanam ada perkebunan kenina kan di ya, Jawa Barat untuk malaria. Malaria. Nah, artinya apa? Penyakit ini adalah bagian dari kehidupan manusia. Dan tetapi di tengah-tengah itu orang harus kreatif bagaimana penyakit ini bisa dilawan atau diselesaikan, bisa dikalahkan. Nah, persoalan yang dihadapi dalam konteks sekarang dalam konteks virus adalah bagaimana cara mengalahkannya. Iya kan? Iya. Persoalan besarnya adalah ternyata penyakit ini sampai sekarang belum ada obatnya yang untuk pasti, yang COVID ini untuk COVID ini belum ada kan? Belum. Nah, jadi bagaimana cara kita mengalahkan tanpa obat? Atau ada obat tapi yang belum tentu bisa menyelesaikan persoalan ini. Nah, menurut saya yang harus dilakukan adalah bagaimana memahami penyakit ini sebagai bagian dari kehidupan kita, tetapi oleh karena itu kita tidak perlu merasa takut. Tetapi kita hidup bersama dalam prosesnya untuk kemudian kita kalahkan. Nah, disitulah diperlukan aturan-aturan tertentu.
Yeah. Nah, masyarakat harus diajar, diberitahu bahwa begini loh, sebenarnya kalau kamu mengikuti apa yang dikehendaki oleh pemerintah, bukan untuk pemerintah, justru untuk kamu agar tetap bisa hidup. Kalau kamu tidak mengikuti aturan itu, kamu akan mati. Oke, ya. Kan itu yang harus, diberikan diberikan pemaknaan dalam pengertian itu. Nah, menurut Ayah nih, kan sekarang kalau kita bandingkan gitu ya, pas masa lalu ketika Inggris, Perancis menghadapi flu pandemi seperti itu, tingkat masyarakatnya itu sama levelnya tuh sama. Dengan kita sekarang di Indonesia sekarang sama atau beda? Tidak, berbeda, tapi cara mereka menangani persoalan kan. Ya, sampai kamu lihat sekarang Inggris dalam konteks sekarang. Ya, menurut saya sih apa yang dilakukan oleh rakyat Inggris sampai menghadapi sekarang ini, ya dia sudah punya pengalaman. Jadi dia berhadapan dengan itu sebagai sesuatu yang tidak. Sementara di kita belum punya pengalaman yang cukup untuk itu ya? Sebenarnya ada juga, cuma kita tidak, karena lingkungan pendidikan kita masih seperti itu ya. Kita tidak, masyarakat elit kita berusaha memberikan keterangan, memberikan apa, sampai harus ada dokter cantik yang harus diminta untuk jadi juru bicara, tetapi apakah itu sebagai sebuah cara tertentu untuk menyelesaikan persoalan? Enggak. Kan? Makanya yang harus dipikirkan adalah hal yang benar-benar bisa diterima oleh masyarakat, bukan hanya pemerintah. Nah, jadi ada yang diatur oleh pemerintah dan masyarakat percaya bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah adalah untuk mereka. Nah, kesan saya, rakyat kita masih beranggapan, nah ini kan yang dilakukan pemerintah bukan hanya untuk saya kok. Berarti kesan saya seperti itu. Ada yang nggak sampai. Kesan saya seperti itu. Kenapa? Mereka ngambil mayat keluarganya dengan paksa dan sebagainya. Padahal kalau dia mengerti bahwa apa yang dilakukan pemerintah itu adalah untuk mereka, dia tidak akan lakukan itu. Karena itu pun yang seharusnya memang terjadi ya. Iya. Jadi kalau ketidakmengertian mereka atau tidak paham bahwa itu sebenarnya untuk dirinya, sehingga dia melakukan apa yang dia mau. Berarti kalau menilik dari apa yang dilihat dari perkembangan sejarah bahwa dengan adanya virus atau pandemi itu akan mendorong kreativitas untuk manusia berpikir. Nah, kalau untuk dalam taraf negara kita gimana? Sebenarnya menurut saya ada gejala yang cukup menarik. Stofia muncul kan karena itu. Kalau menurut saya sih ada juga gejala yang baik. Misalnya ada sejumlah orang yang bersedia memberikan hartanya untuk kemudian menyumbang dan sebagainya. Itu kan sesuatu yang baik. Tapi itu kan langkah yang terbatas. Sebenarnya yang harus dilakukan adalah segera memberitahu, dan pemerintah sudah melakukannya, tetapi persoalannya apakah yang diberitahu oleh pemerintah itu dipahami oleh rakyat bahwa apa yang dilakukan itu adalah untuk mereka, bukan untuk pemerintah. Nah, kesan saya rakyat tetap beranggapan bahwa ini kan cuma kegiatan pemerintah, kayak rutinitas pemerintah aja. Padahal sebenarnya tidak, harus dipahami berbeda. Bahwa apa yang dilakukan pemerintah sekarang itu memang kewajiban dia, tetapi bukan untuk pelaksanaan sekedar kewajiban pemerintah, tapi ini adalah untuk rakyat, untuk mereka. Nah, itu yang harus ditanamkan kepada mereka. Supaya nanti ke depan kalaupun memang ya kita nggak berharap ada wabah lagi atau apa, kita udah punya pengalaman. Artinya supaya kita ada waktu yang lebih cepat untuk menyelesaikannya. Selama ini tidak dipahami oleh rakyat bahwa itu adalah untuk dirinya, ia tidak akan selesai. Tidak akan selesai menurut saya. Nah, mengapa Inggris, Prancis dan sebagainya? Karena tingkat pendidikannya walaupun pada waktu itu belum tentu sama, tetapi pemerintahnya membuka diri
rakyatnya terbuka untuk mengatakan, oh iya ya, ini kan untuk diri saya. Mereka bisa Lalu mengatakan kemudian itu. yang hebatnya apa sehingga itu terjadi adalah begitu itu selesai, maka pemerintah Raja Inggris, kerajaan Inggris dengan elitnya bukan menutup diri, justru membuka ruang itu dan memberikan ruang kepada rakyat untuk kreatif, akhirnya menjadi makmur. Nah, itu bedanya dengan Eropa Timur. Nah, sekarang gini deh, untuk satu sebelum selesai nih ya, kreativitas inklusi institusi inklusi apa sih yang dibuat oleh Inggris dan Perancis ketika merespon kebebasan. pandemi? Kebebasan, rakyat diberi kebebasan, mereka ekonomi mereka bisa menjadi bisnismen, mereka bisa membuat pabrik, mereka bisa segala macam dalam relasi dengan mengatasi virus itu. Bukan setelah selesainya virus itu. Setelah selesainya virus itu ada ruang. Nah, yang tadi kan yang saya katakan Eropa Barat selesainya maka kreativitasnya berkembang karena rajanya Edward III kalau nggak salah itu membuka ruang itu. Sementara Eropa Timur begitu selesai, penguasa elitnya makin mengekang rakyatnya, jadi miskin dia. Nah, sementara ketika itu respon terhadap penyakit itu mereka bisa menyelesaikan itu dengan cara apa? Yang mana? Untuk Inggris dan lain-lain untuk mengatasi pandemi itu. Diselesaikan dengan apa namanya ya, tentu aja dengan obat, dengan cara-cara tertentu. Tetapi yang biasa, tetapi yang terpenting di sini adalah bagaimana Inggris mengambil ruang atau mengambil momen, mengambil akhir daripada momen pes yang membunuh rakyatnya sedemikian rupa, lalu kemudian ada revolusinya, ini dijadikan sebagai momen untuk merubah tatanan masyarakat mereka dan tatanan pemerintahan mereka. Itu yang terjadi. Nah, ini yang tidak terjadi pada Eropa Timur. Maka mereka tertinggal, jadi miskin, jadi komunis, jadi akhirnya tertindas terus. Nah, sekarang pertanyaannya bagi kita bangsa Indonesia, apakah momen kemerdekaan dan momen setelah pandemi ini kita bisa atasi? Apa akan membuka ruangkah untuk masyarakat lebih mampu bisa menunjukkan kreativitasnya untuk membangun ya itu mungkin itu hal yang satu pertanyaan besar yang mungkin itu akan bisa dijawabnya ke depan ya kalau misalnya kita udah lihat mungkin bisa 6 bulan ke depan atau mungkin ya setelah selesai pandemi rasanya ya. Tidak terasa waktunya sudah cukup lumayan lama berjalan, dan mungkin Ayah bisa kasih kira-kira apa untuk bahwa sebuah virus penyakit itu bisa membuat sebuah kehidupan peradaban manusia menjadi maju. Jadi kita harus belajar dari itu juga ya. Jadi artinya apa yang terjadi dengan penyakit dan virus ini pasti kedepannya juga akan ada hal sebenarnya yang membuat new normal bukan sekedar new normal. Yang akan berubah itu bukan new normal itu yang menjadi persoalan. Yang menjadi persoalan justru norma yang akan berubah. Sebenarnya kan normanya pasti akan berubah. Norma akan berubah. Mungkin kayak sepertinya kita cut dulu di sini ya. Kita sambung lagi nanti untuk di edisi berikutnya. Teman-teman, kita akhiri dulu untuk tayangan perdana. Jangan lupa like and subscribe YouTube channelnya Anhar Gonggong. Dadah. Terima kasih.